Shalom, selamat pagi semuanya. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menyiapkan tempat bagi kita dan puji Tuhan. Pada pagi ini kita akan peringatinya. Mari kita akan bangkit semua, kita akan mulai ibadah kita naikkan doa kita. Supaya Tuhan saja yang memimpin ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur Engkau telah melindungi kami sepanjang malam dan pada pagi ini kami boleh datang kembali di tempat ini Tuhan, di dalam rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami serahkan semua acara kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan. Engkaulah yang mengetahuinya akan hati kami. Kami sangat bersyukur pada pagi ini kami boleh memperingati Engkau naik ke surga dan berjanji akan menyiapkan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Sehingga kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan selama-lamanya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan bagi mereka yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Engkau lindungi sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kurang satu apapun. Kami serahkan semua ibadah kami ini, mulai dari awal sampai pada akhir ini, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Belum pada bangun ya? Selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, puji nama Tuhan, kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita merayakan bersama-sama kenaikan Tuhan di sorga. Tuhan menyediakan tempat buat kita semua, bagi kita semua yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini kita akan memuji tubuh Tuhan, kita akan menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kita pada pagi hari ini, lewat sukacita kita, lewat semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan
kembali berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan. Mari sama-sama katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan sama-sama. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi sama-sama dengan sungguh-sungguh. Menyenangkan-Mu. Amin Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau lewat pujian kami, lewat kehidupan kami pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami datang mengucap syukur. Kami mau menyenangkan Tuhan. Mulai menjadi kerinduan kami Tuhan, menyenangkan nama-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu. Sekali lagi katakan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Dan kasih tos kiri kanan, Tuhan Yesus itu sangat baik loh. Haleluya. Mari kita makan memuji Tuhan. Amin. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan ini. Yuk. Sama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kita naikkan kasih yang begitu besar. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeay. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Katakan, ku tak akan berhenti memuji-Mu Tuhan. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeah, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pujian kita mengatakan, ku tak akan berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, biarlah semua segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya semua kita yang sudah ada pada pagi hari ini semua bernafas. Amin. Mari naikkan pujian yang terbaik buat kita. Kita semua yang bernafas, naikkan pujian kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari sama-sama ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan bumi Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Haleluya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Mari katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus.
asing memuji Tuhan? Haleluya, mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Kita merayakan hari ini adalah hari kemenangan kita bagi umat yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau merayakan hari ini adalah harinya Tuhan ya. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit.
kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala bagi Tuhan, amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Amin, dia sudah bangkit buat kita semua dan dia sudah naik ke surga. Tapi dia memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh. Amin. Pagi hari ini, siapa yang rindu hadirat Tuhan? Amin, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita rindu hadirat Tuhan boleh hadir. Amin. Melawat kita semua, mengurapi kita. Karena kita butuh Tuhan, amin. Mari kita luangkan waktu, kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita buat Tuhan yang terbaik. Katakan Tuhan, kami rindu Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Membawa persembahan pujian kami yang terbaik. Haleluya Yesus. Tuhanku,
untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan Tuhan, kami rindu Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku memuji Engkau. Jiwaku menanti, yes Jesus, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nantikan, Yesus Allah kuasa. Kami menantikan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu yang kudus boleh hadir di tempat ini, Yesus. Lawa setiap kami ya Bapa. Amin. Dalam kemuliaan yang kudus, ku nantikan Engkau, Yesus. Dalam kemuliaan yang kudus, ku sanjung Engkau, Yesus. Dalam kemuliaan, lebih lagi katakan ku nantikan Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Tuhan, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan yang di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Kami menanti-nantikan Engkau Yesus. Kami rindu boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Kuduskan, sucikan Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan. Kami rindu Yesus. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami bawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ini bukti hormat kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami sanjung tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kuasa kebangkitan Tuhan. Dan Kau sudah naik ke surga buat kami Bapa. Menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan. Agar kami boleh tetap setia Tuhan, menantikan Kau datang menjemput kami Bapa. Tuhan, kuduskanlah Tuhan tempat ini Bapa. Biarlah Kau yang beracara sebebas-bebasnya di tempat ini, Roh Kudus. Urapi setiap kami, Roh Kudus. Pulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau tetap yang terbaik Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau bawa Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Setiap kami yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang dalam masalah Tuhan, berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami akan pulang membawa suatu kemenangan Tuhan. Kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapak. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Dan kami percaya penuaian akan terjadi atas bangsa kami Bapa. Setiap bangsa, setiap lutut akan bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau yang pimpin sisa ibadah kami Tuhan. Biar terus beracara di tempat ini, melawat setiap kami, mengurapi setiap kami. Biarlah kami boleh pulang dengan bawa sukacita yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara merasa diberkati pagi hari ini? Amin. Saya merasakan sukacita yang ada di pagi hari ini. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh memberikan kemuliaan bagi kerajaan-Mu di surga ya Bapa. Boleh memberkati tempat-Mu gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan baik kecil maupun besar ya Bapa. Kau bukakan tingkap-tingkap langit ya Bapa. Kau berkati berlipat kali ganda ya Bapa. Biar kemuliaan Tuhan kami nyatakan, kami rasakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam nama-Mu Yesus. Mari semua kita percaya katakan amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku
naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih untuk paduan suara yang telah memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan biarlah pada pagi ini kita bersyukur kita boleh ada di rumah ibadah ini. Dan kita juga boleh merayakan
Hari kenaikan Tuhan ke surga. Dia telah menyiapkan tempat bagi kita. Dan baiklah pada pagi ini kita akan duduk diam dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh tidak asing lagi bagi kita ya. Ibu Rita, puji Tuhan. Atau disebut juga Mama Rita, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan buat kami sepanjang hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Pada pagi ini kami berkumpul untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Tiba saat Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Firman-Mu adalah roti yang hidup yang sanggup mengenyangkan jiwa kami. Firman-Mu adalah air yang sanggup menyejukkan hati kami dan menyegarkan kami dan membersihkan hati kami pada pagi ini. Firman-Mu juga adalah kebenaran yang sanggup memerdekakan kami dari segala macam ikatan apapun dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga adalah roh yang sanggup memberikan kemerdekaan, yang memberikan kehidupan buat kami Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Roh Kudus berbicaralah, biarlah kehendak-Mu, pikiran-Mu, Kau nyatakan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus menyegarkan kami dan mengenyangkan jiwa kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba serahkan pemberitaan firman ke dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus beracara, Roh Kudus berbicara. Berikan kami pengertian, buka mata hati kami, buka pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, puji Tuhan. Pagi ini terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdiri di sini, saya tidak bicara dengan pikiran saya tidak merancangkan mau bicara apapun. Saya hanya bilang Tuhan berfirman kepada jemaat-Mu karena Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Saya percaya pada pagi ini ketika kita datang dan pulang tidak akan sama lagi, amin. Dan kita percaya ada roh Tuhan di tengah-tengah kita yang buat kita kuat, yang buat kita roh kita bisa menyala-nyala. Itu semua karena roh Tuhan. Pada pagi hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus melakukan tugasnya, menunaikan misi pelayanannya, misi keselamatannya, Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Setelah dia mengalami fase dari lahir, dia mengalami kematian dan kebangkitan yang belum kita alami kebangkitan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Saudara, kalau kita punya Tuhan yang hidup, maka kita yang percaya kita juga akan hidup selama-lamanya di sorga. Kembalinya Tuhan Yesus ke sorga tidak sama seperti manusia yang harus mengalami kematian lalu rohnya kembali. Tapi Tuhan Yesus dibangkitkan dan Tuhan Yesus naik ke surga dengan tubuh yang bisa makan, dengan tubuh yang bisa bersentuhan dengan murid-muridnya. Dan dia terangkat dengan tubuh kemuliaan yang suatu saat nanti kita pun akan mengalami seperti itu. Karena firman Tuhan katakan ketika nafiri berbunyi, kita yang hidup akan naik bersama dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup-hidup. Dan orang-orang yang mati yang dikubur, mereka akan dibangkitkan. Dan dengan sekejap mata, mereka akan diberikan tubuh kemuliaan. Di mana dia bisa langsung kita terangkat ke surga. Kita akan lihat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ada 5 poin pesan dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tadi saya duduk di situ, Tuhan memberikan firman Tuhan yang begitu menyegarkan saya. Lukas 24. Lukas 24 ayat 31. Ini di luar catatan saya, tapi tadi pagi saya duduk di situ dan di sini Tuhan bicara dan ini harus saya sampaikan. Lukas 24, kita bangkit berdiri. Seperti biasa ayat pertama kita bangkit berdiri. Lukas 24. Ayat 30-31. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka. Ini setelah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya.
Dan berjalan bersama murid-muridnya melakukan mujizat, menyatakan kuasa dengan murid-muridnya selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka, lalu ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 menarik. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar, menyala-nyala ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Silakan duduk. Tadi ada lagu katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Yang membuat roh kita menyala-nyala, yang membuat roh kita berkobar-kobar adalah Roh Kudus, Roh Allah. Biarlah roh Allah bukan hanya ada di ibadah kita, pertemuan kita. Tetapi biarlah roh Allah, Roh Kudus itu ada di hati kita masing-masing. Sehingga roh Allah yang diam di dalam kita, roh itulah yang membuat roh kita menyala-nyala. Roh kita berkobar-kobar dan kita mengerti kitab suci. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti setiap kita dengar khotbah. Dan roh itu yang menerangkan hati kita. Roh Kudus yang membuka pikiran kita. Roh Kudus yang membuka mata hati kita. Sehingga kita mengerti setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Bukankah roh kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Jika pagi ini Tuhan bicara kepada kita, maka roh kita akan berkobar-kobar. Dan makin semangat kita mengiring Yesus, makin semangat kita melayani Tuhan. Karena ada roh Tuhan yang diam di dalam saudara dan saya. Membuat roh kita selalu semangat berkobar-kobar. Firman Tuhan katakan orang yang semangat dapat tahan dengan penderitaannya. Tuhan panggil kita bukan untuk menikmati berkat-berkat. Tetapi penderitaan adalah salah satu kasih karunia. Jadi bersukacitalah, berbahagialah. Jika kau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, engkau harus menangis, kau harus berduka cita. Karena itu adalah salah satu kasih karunia daripada Tuhan. Banyak orang Kristen yang gak mengerti, ikut Tuhan senang, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan gak pernah sakit, ikut Tuhan gak pernah susah, gak pernah kekurangan. Salah saudara. Justru di tengah-tengah penderitaan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Maka mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Hal-hal yang buat dunia itu miskin lah. Miskin bukan berarti kita sampai minta-minta. Miskin itu orang miskin itu rendah hati. Rendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Rendah hati dengan sesama. Tidak ada lagi kesombongan, kecongkakan. Karena firman Tuhan jelas katakan orang yang sombong, congkak akan direndahkan. Saya tidak mau direndahkan Tuhan. Saya mau rendah hati, saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Ini luar biasa saudara. Ketika roh Allah diam dalam diri saudara dan saya. Maka kita akan selalu semangat setiap hari, every day, every hour. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Tidak pernah kenal lelah. Amin. Dari pagi, saya tuh dari pagi, aktivitas saya dari pagi melek mata. Papa saya tinggal mau saya tahu. Saya tidur tuh jam 2 pagi. Jam 1, ngapain? Beberes rumah. Pagi-pagi saya harus bangun. Saya harus kerja, saya harus bereskan rumah-rumah dan piaraan saya yang begitu banyak. Dan itu melatih saya, disiplin saya, ketekunan saya. Jadi firman Tuhan katakan pencobaan itu membuat kita tekun. Membuat kita makin rajin, makin semangat, makin diasah, makin gak males. Makin berharap, makin bersandar sama Tuhan. Saya dari pagi aktivitas sampai jam 2. Hari ini saya tidur cuma 2 jam. Saya tidur setengah 4 pagi, bangun setengah 6 hanya 2 jam saya tidur. Tetapi always semangat, haleluya. Haleluya. Umur 50 tahun, tapi saya rasa saya masih seperti anak muda. Saya tidak pernah, aduh saya sakit ya, aduh saya tidak pernah merasakan apa yang kelemahan dalam tubuh saya. Karena firman Tuhan kata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya.
Orang yang bersemangat gak lebay. Katakan orang semangat tidak lebay. Aduh sakit encok, gak bisa dirasakan lagi. Lupa, bukan lupa diri, lupa umur. Lupa umur saudara. Sampai kadang-kadang, oh iya 50. Saya kumpul dengan anak 20 tahun, 25 tahun, saya serasa sepantar dengan mereka. Ya beda tipis lah ya. Makanya dekatnya sama anak muda, jadi ketutup lah ya, tua-tuanya ketutup ya. Kalau kumpul sama opa-opa juga luar biasa, kita awet muda sendiri, seger sendiri. Wow luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan kita jadi berkat. Mau ditempatkan di anak-anak. Anak-anak seperti saya ngajar, saya ada di tengah-tengah anak-anak. Saya ada di tengah-tengah remaja, anak muda, orang tua, semua saya bisa masuk. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan juga menarik dalam ayat 36, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ini luar biasa menariknya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Wow, ketika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, ada Tuhan Yesus di hati kita, selalu ada damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera itu satu paket dengan sukacita. Kalau kita katakan ada damai gak ada sukacita, berarti tanda petik. Kalau saudara katakan sukacita, ada gembira tapi gak ada damai sejahtera, tanda petik. Tetapi damai sejahtera daripada Tuhan, Yesus katakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang ada di tengah-tengah dunia. Damai sejahtera daripada Tuhan itu satu paket dengan sukacita. Jadi anak Tuhan harus selalu bersukacita. Katakan amin. Kalau kita tidak ada sukacita, tanda petik, apakah ada Yesus di dalam hati saudara dan saya. Tetapi ketika Yesus hadir, Tuhan memberikan damai sejahtera. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Kita bersyukur saudara kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Saya katakan Tuhan Yesus tidak terlihat. Tetapi ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Sebelum saudara berkata-kata, Tuhan sudah tahu kamu mau bicara apa. Tuhan tahu semua pikiran kita, semua terbaca. Gak ada satu rahasia yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita gak bisa mentak umpet sama Tuhan. Kita gak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Seberapa besar dosamu, seberapa besar kesalahanmu, Tuhan gak pernah menghakimimu. Tapi Tuhan mengasihimu. Bukankah itu suatu anugerah? Ketika engkau berbuat baik, teman-temanmu banyak. Ketika engkau royal, temanmu banyak. Tapi kamu susah, semua tinggalkan engkau. Ketika engkau sudah tua, semua teman tinggalkan engkau. Tapi ada satu pribadi katakan, sampai masa putih rambutmu, Yesus tetap menggendongmu. Artinya Tuhan Yesus setia. Di saat engkau senang, di saat engkau sedih, di saat engkau susah, saat kamu tua, saat engkau tidak berdaya, Tuhan itu setia. Amin. Tuhan gak pernah tinggalkan saya sepanjang hidup saya. Mungkin teman-teman kita udah lama udah pada, kemana teman-teman kita udah pada tinggalin kita. Oh teman baru lagi yang lama gak ada. Saya suka bayangin ya, iya ya teman-teman kita yang mana ya zaman sekolah ya. Teman-teman yang suka kita traktir makan, yang sering kita bantu. Teman-teman yang hopeng sama kita, kok pada gak ada ya. Ada yang udah meninggal dulu, ada yang udah mulai tinggalkan kita. Mungkin pacar kita kasihnya sudah memudar. Mungkin suami istri, tapi kasih Tuhan tidak pernah pudar, saudara. Saudara percaya, ketika engkau berdoa, Tuhan dengar. Tuhan jawab, Tuhan akan jawab kalau saatnya sudah tiba. Jadi sabar, tetap berharap, tetap menanti-nantikan Tuhan. Kalau Tuhan belum memberi, Tuhan belum menjawab, sabar. Pasti Tuhan akan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau engkau sudah siap, Tuhan akan jawab. Kalau engkau belum siap, masa proses. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku.
Aku sendirilah ini, rabalah aku, peganglah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, karena senangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua ada yang tertulis tentang kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Saya ingat sekali khotbah Om Timothy. Di surga nanti ada makan-makan. Karena Tuhan tahu manusia doyannya makan. Manusia sukanya makan apalagi ibu-ibu. Makanan enak, serbu. Bapak-bapak mah enggak lah, ini ibu-ibu yang paling doyan makan. Udah habis makan ribut, berat badan naik, padahal salah sendiri. Saya tuh gak makan banyak, ketawa aja gemuk. Kalau saya naik sebentar, turun lagi. Baru seneng naik 3 kilo, 2 hari turun lagi. Habis makan timbangan naik. Setelah bangun pagi turun lagi. Jadi dapat anugerah makan enak. Dan Tuhan tahu manusia doyannya makan. Yesus juga makan, ketika dia bangkit dia makan ikan goreng. Saat ini mungkin mama papa kita yang udah meninggal, udah di surga. Firman Tuhan katakan debu akan kembali menjadi debu. Mama saya meninggal dibakar. Dibakar itu lihat prosesnya masuk, kayunya bagus. Masih ada jasadnya. Setelah 4 jam keluar tipis. Tinggal ditiup. Firman Tuhan benar-benar luar biasa, debu. Kepalanya, tulangnya diketok, semua debu terbang berhamburan. Karena firman Tuhan sudah katakan debu kembali menjadi debu. Kembali menjadi tanah, tapi roh kembali kepada penciptanya. Roh itu gak bisa diraba, roh itu gak bisa dilihat, roh itu gak bisa bicara, kita gak bisa dengar. Di surga mungkin saya pulang atau mama kita, papa kita di surga masih berbentuk roh. Tetapi firman Tuhan katakan ada saatnya kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Dengan sekejap kita diubah. Kan dengan badan gini kita gak bisa terbang ke surga dong. Berat kan, ada yang berat badannya 70, 80, berat mana bisa naik ya kan. Ada gaya gravitasi, lompat turun lagi. Tapi firman Tuhan katakan dengan sekejap. Kita akan diubah sekejap mata tik, ting. Tubuh kita diubah, diberi tubuh kemuliaan yang bisa terbang seperti Tuhan Yesus ke sorga. Seperti Tuhan Yesus. Bisa makan, bisa pegangan, bisa pelukan kayak Teletubbies. Bisa jabat tangan, hey Christine, lu duluan. Christine duluan, saya belakangan. Lu duluan ya, iya gue belakangan setelah 5 hari gue nyusul gitu kan. Lu kapan meninggalnya? Mungkin nanti di surga. Lu meninggalnya kenapa? Iya gue sakit kanker. Gue meninggalnya jantung lo. Lu meninggalnya apa? Iya gue meninggalnya patah hati. Gue meninggalnya gak tahu. Tidur tiba-tiba gue hilang. Mungkin kita curhatnya begitu ya. Lu sakit dulu gak? Enggak, gue gak sakit. Syukur lu mati gak sakit. Gue mah sakit, rumah sakit ICU. 20 hari ngap-ngapan. Lu anugerah lu matinya jantung lu. Merem langsung lihat surga. Gue mah boro-boro, gelap dulu. Ya udahlah anugerah, penting kita ketemu di sorga. Itu loh. Makanya saya bilang papa saya, Pak, mau ketemu mama gak? Ayo ke gereja bareng-bareng. Biar tempatnya sama. Ya kan? Oke lah surga punya semua agama, tapi kan surganya beda. Kalau mau ketemu mama, ayo ikut Tuhan. Papa saya ikut, haleluya. Tiap hari nanyain, kapan baptisan? Kapan baptisan? Bawa baju apa? Belum Pak, belum. Bawa apa aja? Baju apa aja? Nanti udah gak sabar deh pengen nyemplung di akhir. Dulu kalau saya ngomong firman Tuhan dikit, marah. Tapi tanpa perkataan saya bisa menangkan dia. Karena Tuhan punya rencana. Makanya jangan mudah ngambek sama Tuhan. Jangan gampang protes karena kita gak mengerti jalannya Tuhan. Pokoknya percaya aja lah. Kalau saya nyetir mobil, yang di pinggir saya, udah percaya aja sama jurumudi. Pokoknya gak nyenggol. Au gitu kan. Pokoknya percaya aja sama nyetir. Gak bakal pulang ke surga. Gak bakal patah kaki. Sekalipun kebut gak bakal nyenggol. Pokoknya aman. Udah percaya aja lah, jangan banyak protes.
Papa saya kalau ikut mobil saya, diem aja diem. Kalau dulu, awas, sekarang gak diem, gak pada ngomong kan. Yang penting nyampe, udahlah. Apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, kita silent aja lah. Ikut aja lah, menyembah aja, terima kasih aja, percaya saja. Pasti yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Haleluya. Bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan menjanjikan kehidupan. Jadi kita beruntung loh, ya untung kita besar loh. Melebihi orang yang punya harta melimpah. Karena firman Tuhan katakan, Yesus katakan, apa gunanya kamu punya harta yang melimpah, tapi kamu kehilangan jiwa. Meninggal kita gak bawa apa-apa loh. Mau peti 100 juta dibakar tuh hilang, gak ada apa-apa. Apa yang bisa kita megahkan? Mobil, rumah besar, mati gak bawa. You waktu hidup tidurnya di king coil. Rumahmu cluster. Mobilmu Mercedes. Mati cuman tidur di mana? Ambulan. Tidurnya di mana? Di king coil. Ada nggak king coil peti mati yang bawahnya ada kasur spring bednya? Ada? Nggak ada, kayu keras. Mau dia apain udah pasrah. Mau digambar alisnya naik turun, dia udah nggak komplain. Coba di salon, ini alisnya naik. Ini kurang nih eyeshadow-nya. Ini blush on-nya ke merah sebelah. Udah jadi mayat mau digambar kayak topeng monyet juga diem aja, pasrah ya udah mati. Makanya hidup jangan sombong. Ingat mati semuanya jelek. Yang bikin kamu bagus tuh ada yang tembem mukanya bagus. Udah kalau mati mah tulangnya sama, matanya ngejeglok. Semuanya jelek. You kan bagus karena pakai baju mahal ya kan, kelihatannya elegan. Coba masuk ke peti, pakai baju dasar semua jelek. Orang mati tuh gak ada yang bagus. Mau cakep gimana jelek mah tetap aja jadi kayak kayu. Makanya gak ada yang bisa kita megahkan. Makanya sering-sering kita ke rumah duka. Jangan ke clubbing, jangan ke pesta. Ayo ke rumah duka, lihat nih akhir hidup kita kayak begini aja ya, sia-sia. Nah kita lanjut. Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku. Ya kan? Ini Yesus yang ngomong loh, kita bisa raba-rabahan. Tapi gak raba-rabahan di tempat yang gelap lagi kan. Anak muda jangan main raba-rabahan, ingat. Nanti raba-raba di sorga. Kata Om Timothy, ku raba-raba, ku rabi-rabi. Anak muda jangan suka main raba-rabahan, bahaya kata nenek. Tapi raba-raba di tempat yang gelap di bioskop, udah anak muda. Jangan suka ke bioskop, ya kan. Jangan suka ke karaokean, yang gelap-gelap jangan, nanti main raba-rabahan. Tapi Yesus katakan rabalah aku, peganglah aku. Lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulang. Jadi di sorga itu kita ada daging, kita ada tulang. Cuman tulangnya gak encok lagi opa-oma, santai. Encok itu hilang, gak usah kita makan. Antangin, di sorga gak jual antangin. Gak jual obat encok opa-oma. Nanti oma-opa yang ada tua, cantik lagi, ganteng lagi di sorga. Karena dikasih tubuh kemuliaan. Kata Om Timothy ya kira-kira umur kita 30-an lah. Kayak Tuhan Yesus, masuk akal kan. Repot dong kalau di sorga ada nenek-nenek kakek-kakek, siapa yang mau nuntun ayo. Saya sih gak mau nuntun orang tua di sorga. Di sorga kita happy. Terus di sorga mesti ke dokter gigi, gak ada. Gigi palsu, giginya copot. Gak ada di sorga itu. Ada tulang itu, tulangnya kalsiumnya mantap. Gak ada aduh pinggang oma, aduh encok gak ada. Dikasih tubuh kemuliaan, ada tulang. Cuman ya enggak, WC umum, cari WC umum, enggak ada WC umum di situ. Makan aja yang banyak, enggak bakal gemuk, enggak bakal ke diare, enggak mungkin. Karena firman Tuhan di surga itu sempurna. Katakan sempurna. Haleluya. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ketika Tuhan hadir, Tuhan ada di hati saya dan saudara. Saudara, khotbah gak mungkin ngantuk, gak mungkin. Kalau dengar khotbah you ngantuk berarti tidak ada roh Tuhan di dalam diri kamu. Kalau kamu sebentar-sebentar lihat jam dengar khotbah, tanda tanya. Artinya mungkin gak mengerti kitab suci. Kenapa gak mengerti? Tidak ada roh Allah. Pak Bucu aja ngerti ya, ketawa, dia seneng, dia happy. Artinya dia mengerti. Ngomong apa sih? Waktu saya pertama kali ke gereja, saya gak ngerti khotbah apa sih. Yesus siapa sih? Roh Kudus siapa sih? Saya gak ngerti. Saya gereja Bethel dulu waktu masih SMA, SMP. Saya ke gereja itu Senin hampir seminggu tuh di gereja loh. Ikut doa semalaman, cuma doa semalaman ada game, ada permainan, doanya sebentar.
Tapi saya nggak ngerti firman sama sekali. Pengurapan, ayo siapa didoakan? Pokoknya kalau doa maju, saya maju nomor dulu diurapi minyak, saya nangisnya paling kenceng. Setelah doa kenceng jam 2, clubbing, diskotik, jam 2 habis dari gereja. Jadi artinya ibadah tanpa pertobatan. Doa tanpa pertobatan. Kenapa? Karena saya nggak ngerti firman. Tapi di sini dikatakan Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika Tuhan Yesus ada di hati saudara dan saya, satu dia membuka mata hati kita sehingga kita mengerti, kita melihat Tuhan. Tuhan gak kelihatan dengan mata jasmani, tapi kita bisa melihat Tuhan dengan iman. Amin. Kita bisa merasakan Tuhan lagi happy, Tuhan senang. Saya bilang gini loh, kalau saya gak ke gereja, pasti Tuhan nyariin saya. Gak ada yang lompat. Karena di sini yang lompat paling tinggi, cang paling tinggi, badan paling jangkung, lompatnya paling tinggi. Haleluya. Jadi kalau saya gak datang, pasti Tuhan cariin saya. Pasti malaikat nyariin, mana si Rita kok gak ada? Gak ada yang begini-gini kayak Per. Jadi Tuhan itu gak kelihatan dengan mata. Tapi saya bisa merasakan dan tahu Tuhan itu sukacita. Bikinlah, buatlah Tuhan Yesus senang dengan kita. Ambil hati Tuhan lah. Ambil hati bos gak kasih apa-apa. Ambil hati Tuhan. Buat hati Tuhan tergerak belas kasihan dengan kita. Buat hati Tuhan tuh sayang dengan kita. Jangan cuma sayang, disayang. Aku banyak orang yang ngaku disayang padahal tidak disayang Tuhan. Bagaimana disayang Tuhan? Doa gak pernah mau. Ibadah entar datang entar enggak. Mau dibilang disayang Tuhan? Belum tentu. Lihat murid-murid Yesus gitu banyak, yang dipilih cuma berapa? 11. 12 itu pun gugur. Yang diajak doa berapa orang? 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi yang suka datang Selasa artinya murid-murid pilihan. Mau jadi murid pilihan? Datang Selasa. 11 murid yang diajak doa, diajak lihat mujizat, diajak melihat perkara-perkara yang besar, hanya 3. Yang terpilih Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang lain nunggu di depan. Kalau kamu rajin doa semalaman, kamu rajin doa artinya kamu pilihan. Mau jadi pilihan, ayo datang doa. Dekat dengan Tuhan. Tuhan cipta kita terdiri 3 unsur. Tuhan ciptakan manusia 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh hewan punya. Waktu lagi ibadah, tubuh kita di gereja. Jiwa kita di mana? Jiwa itu pujilah dia, hai jiwaku. Jiwa itu bisa memuji Tuhan, bisa sedih, bisa senang. Roh itu punya potensi berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita punya roh semua. Gak ada anjing punya roh. Anjing gak bisa doa. Anjing gak bisa berdoa ngomong sama Tuhan. Manusia diberi roh yang bisa komunikasi dengan Tuhan. Yang bisa bergaul erat dengan Tuhan. Punya roh yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa roh kita anggurin? Kita biarkan roh kita melayang-layang di udara. Kenapa kita gak mau pakai roh kita dekatkan Tuhan? Tuhan itu kita dekat dengan Tuhan itu bukan tubuh loh. Sudah bisa dekat dengan pacarmu, orang tuamu dengan tubuh. Tapi dekat Tuhan bukan dengan tubuh. Bukan berarti kamu datang ke gereja, kamu dekat dengan Tuhan, belum tentu. Kamu rajin ke gereja, jemaat yang paling rajin. Tapi Tuhan lihat rohmu, jiwamu. Waktu muji Tuhan, mata kemana? Pandangannya kosong apa pandangannya benar-benar tertuju sama Tuhan. Matanya kemana-mana. Kalau orang yang nyanyi matanya lihat kiri kanan, saya gak yakin matanya tertuju sama Tuhan. Tapi orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, waktu dia nyanyi ekspresi mukanya leader-leader itu kelihatan jelas. Makanya Kristen bilang kalau jadi leader itu, WL, kalau jemaat pada loyo-loyo, kadang-kadang drop. Tapi kalau WL-nya, saya pimpin hari Kamis, khotbah, nyanyi, itu anak-anak PPK. Sorry saya mesti muji mereka. Saya khotbah 1 jam, mata mereka tetap melotot. Saya kalau khotbah tuh PPK 1 jam. Tapi gak ada yang lihat ke bawah, lihat handphone. Gak ada yang gelisah dan resah. Malah gak mau pulang-pulang sampai diusir sama James. Ditunggu di situ mati lampu, masih belum mau pulang saking betahnya. Wow, bangga banget ya leaderin anak-anak yang seperti itu. Tuhan juga bangga dong, bikin Tuhan bangga. Anak-anak PPK suruh pulang mana mau pulang. Sampai depan gereja pun gak mau pulang. Jadi mereka anggap nih rumah kedua, kos rumah pertama kayaknya lebih betah di gereja.
Kalau gereja buka 24 jam, pasti mereka nggak nongkrong di kota tua. Nongkrongnya di depan gereja. Sekalipun depannya got, depannya jalan gitu kan. Kadang-kadang mereka foto, saya bilang aduh foto jangan di sini, ayo ke pik 2, yuk foto di Pancoran keren-keren. Asik aja. Di mana-mana mereka senang, di mana mereka suka cita. Kenapa? Karena ada roh Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada, Tuhan membuka mata hati kita. 2, hati kita berkobar-kobar menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala kan. Gak semua jemaat kan menyala-nyala. Ambil dulu lompat menyala-nyala jemaat. Ya kan? Karena apa? Belum penuh dengan roh Allah. 3, Tuhan memberikan damai sejahtera. Ketika Tuhan hadir, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita. 4, Tuhan menyatakan kondisi dirinya, fisiknya. Tuhan nyatakan dirinya. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan gak suka. Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Saya kalau naik motor, saya bisa ngomong-ngomong sendiri tau gak? Bukan kayak orang begini ya. Saya bisa berdoa, saya nyembah, saya naik motor angkat tangan, air mata ngalir bercucuran. Serius saya gak ngomong bohong, malaikat tahu. Setiap saya naik motor saya senang, saya gak bisa pakai mobil kalau daerah Telugong, Cengkareng saya harus naik motor. Tapi waktu naik motor panas-panasan, aduh saya punya kesempatan untuk teriak yang kenceng. Gak ada yang denger, cuman diangkut ya gak teriak-teriak ya kan. Kalau diangkut ya suaranya kecil-kecil. Waktu saya naik motor saya bilang Tuhan aku memuji kebesaran, saya angkat tangan naik motor. Air mata ngalir gak ada yang lihat karena ketutupan helm. Saya sangat bersuka cita panas-panasan saya jiwa saya terus memuji Tuhan. Pikiran saya terus merenungkan firman Tuhan. Pikiran saya terus renungkan tentang Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, hebatnya Tuhan. Sehingga membuat saya makin nempel, makin cinta, makin melekat. Kalau kita sudah nempel dengan Tuhan, melekat. Kita gak akan mencari-cari siapa sih yang bisa sayangin gue. Gue masih jomblo nih, belum punya pacar. Aduh gue gabut nih, aduh gue kesepian orang tua, opa, oma. Jangan takut kalau cucu tinggalin, anak tinggalin. Masih ada Tuhan. Roh kita kalau nempel sama Tuhan, pikiran kita terus tertuju sama Tuhan. Kita gak akan merasakan yang namanya kesepian alone, no. Saya kalau sepi di rumah sendiri enak banget, tenang. Bisa beberes, saya bisa kerja. Saya gak pernah merasakan namanya kesepian, alone, gabut, bete. Mau kemana ya jalan-jalan, no. Saya bilang anak-anak saya, pernah gak lihat mami kumpul-kumpul sama mami-mami, emak-emak, selfie-selfiean kecuali kumpul di gereja. Kenapa? Karena kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Henok bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga Nuh ketika berhubungan erat dengan Tuhan, satu keluarga Tuhan selamatkan. Amin. Henok bergaul dengan Tuhan. Dia terangkat hidup-hidup ke surga. Dia mendapat kasih sayang Tuhan, mendapat anugerah Tuhan. Banyak yang dipilih sedikit, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Ingat, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Banyak orang yang berbondong-bondong ikut Tuhan. Mereka masing-masing punya tujuan yang beda. Masing-masing mereka punya sesuatu, ada yang cuma datang mau lihat, ada yang mau nonton. Ya kan? Anak saya bilang, mami gereja mami mah jadul pakai trompet, gak seru. Anak saya tuh dulu, mami mau gerejanya kuno. Yang main musik semua opa-opa, tua-tua. Yang sono keren. Terus teman sekolah saya, Red, lu gak mau pindah gereja? Masa lu mau diteka-teka terus sih Mangga 2? Lu gak maju-maju, masa belajar baca, terus tulis, bahkan pengerja di sini juga gak mau pindah gereja. Sampai saya tuh ditarik ke gereja mana, lu mau maju gak, mau kuliah gak? Sekalipun yang main trompet-trompet dari zaman Om Jojo masih hidup, saya udah lompat-lompat di depan. 30 tahun yang lalu saya tetap nyanyi di paling depan. Om Jojo di situ selalu senyum-senyum. Kalau saya lompat-lompat, saya nyanyi-nyanyi. Sekalipun musiknya belum keren seperti sekarang. Apalagi musiknya udah keren. Nyanyinya harus lebih semangat lagi. WL-nya udah keren. Ada Om Sami melatih kita. Ya kan? Bersyukurlah gereja kita makin maju. Apa penuh karena gereja banyak gerejanya tutup. Nanti gereja dibuka bubar lagi. Saya berharap gak seperti itu. Ayo setia, tertanam di satu tempat, kemudian bertumbuh, berbuah, lebat-lebat. Jangan tanam, cabut, pindah sana pindah, gak akan bertumbuh. Paling gereja lain cuma jadi usher, selamat pagi, duduk sini. Gak ada kesempatan jadi WL singer. Saya bersyukur anak-anak PPK udah mulai jadi cantik-cantik, ganteng-ganteng saya foto. Bangga banget dong. Mulai jadi WL, mau jadi singer. Dulu kan cuma nongkrong di kosan, sekarang maju pesat.
Bukan prestasi dunia pesat, tapi prestasi ikut Tuhan itu semakin maju, semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu jadi kebanggaan kita. Tuhan menyatakan dirinya kalau kita ada roh Tuhan dalam diri kita. Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengan cepat. Ada 5 poin di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada 5 pesan. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Hai ibu-ibu, bapak-bapak, berkatilah anakmu. Jangan ucapkan hal yang negatif kepada anak-anakmu. Anak monyet, berarti mamanya monyet. Anak cecek, berarti bapaknya cecek. Anak beruang. Tuhan itu selalu memberkati. Yang uniknya waktu saya baca tentang penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan, maka Tuhan melihat ciptaannya sangat baik. Sungguh baik. Teramat baik. Sungguh amat baik. Tuh. Anak kita baik. Anak kita luar biasa. Jangan ibu-ibu kumpul ceritain apa? Cerita anak gue sama sekolah gak naik kelas terus. Anak gue sama bodohnya minta ampun, beda mau sama anak tetangga. Cerita tentang suaminya, tentang istrinya. Ih suami gue mah begini. Negatif, ya udah jadilah seperti apa yang kau ucapkan. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan cipta dengan apa? Berfirman. Berkata-kata. Maka berfirmanlah Tuhan jadi. Jadi karena kita adalah segambar dengan serupa dengan Tuhan. Maka jadi seperti apa yang kita ucapkan. Ucapkan berkat. Kita lihat Boas. Saya tertarik dengan Boas. Waktu dia keluar, ini Boas kan bos gede loh, bos besar. Mungkin Lim Salyong kurang lah, dia kaya raya Boas. Dia keluar ketemu dengan karyawannya. Diberkatilah, baca dia tentang Boas, salut. Dia bos kaya raya. Tapi dia rendah hati sama karyawannya. Diberkatilah. Sama karyawannya diberkati, apalagi anak-anak. Tuhan memberkati mereka. Mari ibu-ibu, opa-opa, bapak-bapak berkati anak-anak cucumu, berkati mereka. Nak, sini nak. Sebelum sekolah, mama doain dulu. Diberkatilah kamu nak. Keluar masuk Tuhan berkati. Ayo kita mulai. Tuhan mengucapkan berkat. 1, poin yang pertama, Tuhan selalu memberkati. Tuhan mengucapkan berkat. Wah, gua mah gak diberkati. Yang sono punya mobil, punya rumah, dia diberkati. Gua mah rumah ngontrak terus, saudara. Jangan matre, ikut Tuhan. Ikut Tuhan, jangan matre. Maunya punya mobil, maunya punya rumah, baru dikatakan diberkati. Saudara sekarang punya uang banyak, sakit. 100 juta itu melayang, itu pun ujung-ujungnya mati. Sampai jual rumah, saudara. Jual rumah bermiliar-miliar untuk mendapatkan kehidupan, itu pun mati. Jadi pagi ini kalau kita sehat, itu adalah berkat terbesar. Seperti Tante Hani khotbah. Punya uang seberapa banyak pun gak boleh makan garam, gak boleh makan gula, gak boleh makan susu, gak boleh makan semuanya, makannya bubur putih. Apa gunanya kita punya uang banyak yang nikmati orang lain? Papa saya umur 83, pengen makan babi, ayo Pak mau makan apa, makan aja. Pengen makan sekuteng, ayo kita ke Pancoran, jalan kaki kita ke Pancoran. Dari ini kita jalan kaki, jalan cepet banget. Udah kayak angin, tetap hilang. Gak mau dipegang, jangan pegang gue lah. Orang kan pikir ini anak kualat banget, bapaknya jalan sendiri tuntun-tuntun. Ya anaknya mau pegang, padahal Auban gak mau. Jalannya itu anugerah kan, umur 83 tahun bisa kayak orang lari. Bukan lari loh, jalan loh. Mungkin maraton dia menang. Bisa makan es campur, es sekuteng, kaki babi. Saya masak kaki babi, enak kaki babi, samcen. Makan apa aja. Bukankah itu anugerah? Bukankah itu salah satu berkat Tuhan yang terbesar? Kita bisa makan enak. Orang mati mau sembahyang sebagaimana enaknya, bukan dia yang makan, orang hidup yang makan.
Anaknya pengen makan babi panggang, dia kasih mamanya babi panggang. Udah selesai sembahyang dia yang makan. Oh iya gue pengen makan bandeng, dia masak bandeng yang enak. Padahal yang doyan dia, bukan mamanya. Orang mati mau kasih bandeng, kasih babi, kasih kudanil bakar, dia gak nikmatin. Yang nikmati orang hidup. Sama bagus dilihat orang. Yuk kita mau menyenangkan orang tua, yuk nyenangin mereka ketika mereka hidup. Satu, poin yang pertama adalah Tuhan memberkati. Sekali lagi, jangan matre. Jangan kalau masih jalan kaki bilang aku belum diberkati. Katakan aku diberkati. Katakan aku diberkati. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, nggak pernah timbul. Semua disediakan Allah untuk mereka. Gue nggak pernah timbul hati, gue bisa punya rumah mewah, tiba-tiba Tuhan kasih. Bukan itu. Dulu aku pikir begitu. Gue gak pernah mimpi loh punya apartemen, tiba-tiba gue punya apartemen. Ini berkat Tuhan. Bukan itu maksudnya ternyata. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Wow. Gak pernah dilihat mata, gak pernah dengar telinga. Ini disediakan tuh, ini berkat nih. Ini namanya blessing. Ini blessingnya asli. Apa sih blessingnya asli? Penasaran ya, kalau PPK udah ngerti ya, sering saya khotbah begitu. Nah, berkat Tuhan itu berupa apa? Penasaran kan? Yang belum dengar? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minum. Oh minum soju diberkati ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hati yang gembira adalah obat. Bukannya obat Panadol itu obat, tapi obat itu sukacita. Orang yang happy, gembira, gak pernah sakit kepala. Orang yang depresi itu sakit kepala melulu. Kenapa? Karena gak ada sukacita Tuhan. Gak ada damai sejahtera. Gak ada kebenaran. Nyembah Tuhan juga harus dengan roh dan kebenaran. You hanya nyanyi tapi tidak ada kebenaran di dalammu. Gak ada sukacita. Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus itu kebenaran. Kalau Yesus di sini pasti benar. Amin. Kalau Yesus penuhi hati saudara dan saya, Roh Kudus pasti benar. Bukan karena kita bener-benerin, tapi pasti dibenarkan dan Tuhan mampukan kita. Maka saya bilang kalau khotbah itu, jangan ini dosa, jangan ini dosa. Gak bakal bisa. You mau tinggalin dosamu. Yang ada putus asa, gue gak mau gereja Mangga 2 lagi lah. Gue masih berdosa gak masuk surga. Gak bisa khotbah, jangan Kak Farisi, gak bisa kita tobatin orang dengan jangan. Mereka akan berubah kalau kita bawa mereka dekat dengan Tuhan. Bawa mereka dekat dengan Tuhan, bawa mereka doa. Maka saya bilang anak PPK, ayo datang Selasa doa. Kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu akan berubah dengan sendirinya. Sebab kerajaan Allah juga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bukan hanya khotbah, tapi harus ada kuasa. Dari mana kuasa? Kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menerima kuasa. Wow. Haleluya Om Timotius, semangat. Kamu akan terima kuasa. Kamu pelayanan tanpa kuasa, gak akan tobat itu orang. Kalau engkau penuh dengan kuasa, kamu bicara, orang itu langsung melek. Semangat, yuk ke gereja. Itu berkat. Salah satu berkat Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa. Itu berkat loh. Boleh jadi pendeta besar kalau tanpa kuasa nol besar. Yang dibanggakan apa? Titel, MTH, MTT, S1, S2, S3. Saya gak kepengen banget sudah punya S1, S2. Saya ditawarin udahlah. Yang penting Tuhan pakai. Buat apa punya S2, S3, S4 disimpan di gudang. Saya selalu bilang sama anak-anak saya bilang, kita punya barang mewah, mahal. Ini mahal banget lah kalau gak dipakai simpan di lemari. Gak guna. Sekalipun pisau udah karatan di A1 sih pakai sama ibu-ibu. Punya panci udah sampai bolong-bolong tambah lagi, betul gak? Sayang dibuang kan? Padahal saya beliin mama saya panci baru loh yang mahal. Dia gak mau pakai, dia simpen. Dia pakai terus yang udah bolong saudara. Tambah lagi, mak.
Udah beliin yang baru, dia gak mau pakai yang baru. Dia pakainya tuh yang udah, yang lama. Dia rasa enak pakai itu. Buat Tuhan enak pakai kita. Buat Tuhan nyaman pakai kita. You mau pinter bagaimanapun, keren gimana pun, cantik, ganteng, pinter. Kalau Tuhan gak pakai, nol besar. Sekalipun you bukan siapa-siapa. Sekalipun you sekolah mungkin gak selesai. Mungkin kamu gak punya pamor, you mungkin gak punya pendidikan tinggi. Tapi kalau Tuhan pakai sekejap khotbah. Petrus khotbah, set-set 3.000 bertobat. Petrus gak sekolah Alkitab, tapi dia khotbah 3.000 bertobat, 3.000 nangis, 3.000 orang minta dibaptis. Kenapa? Karena Petrus berdiri dengan kuasa Tuhan. Ketika kuasa Tuhan turun atas saudara dan saya, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Jadi kalau bisa saudara luar biasa, saya luar biasa, bukan aku luar biasa. Tapi roh Tuhan dalam diri saya, roh Tuhan yang luar biasa bersatu dengan roh saya. Maka roh saya akan luar biasa. Amin. Saya mau berhenti sampai di sini saja. Jadi saudara, kalau mau punya roh yang hebat, ini Pantai Kosta. Tuhan sudah mencurahkan rohnya. Mari datang Selasa. Mari kita datang dengan Tuhan. Kita hampiri tata hadirat Tuhan dengan roh kita. Jangan pikirin ayam goreng, jangan pikirin ayam panggang. Pikirin tentang Tuhan, pikirin tentang apa yang Tuhan mau beri buat kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Ya, kita telah menyelesaikan ibadah kita di dalam pelayanan hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dia sedang menyiapkan tempat bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dan kami mengucap syukur Engkau sangat baik bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau pernah berjanji bahwa Engkau akan kembali datang ke dalam dunia ini untuk mengangkat kami semua yang setia dan percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami akan tunggu itu. Biarlah Tuhan Engkau juga akan tolong bagi jemaat kami yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam keadaan lemah dan sakit. Kau mau pulihkan Tuhan, Kau mau sembuhkan, Kau mau lawat Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Kembali kami akan menerima berkat yang indah daripada Engkau. Sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa dalam surga. Biarlah berkat daripada Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kekekalan. Biarlah kita yang percaya mengatakan amin, amin.